Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan. Kita mau berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Dia yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sangat mulia, Kau Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, hari yang baik dalam kehidupan kami. Sebentar Bapak, kami akan naikkan pujian, kami berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari bersama pujikan dari awal, katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rama Rama ya Rama Rama se Syakarama Rama ya Rama Rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syakarama ya Rama Rama. Syarama ya Rama Rama se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukuri ya Rama 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 ya Rama 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 se. Syakarama Rama Rama. Oh Rama ya Rama ya Rama se. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa kehidupan kami adalah persembahan bagi-Mu Bapak. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah yang dinyatakan kepada kita. Musim-musim yang telah kita lewat. Walaupun berat, anugerah Tuhan nyata bagi kita. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat sekalian, selalu mendapatkan penyertaan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. 2024 telah lewat dan kita sudah berada di 2025. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bulan ini kita berikan tema bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah tema yang sangat-sangat kita nantikan. Sebuah tema yang sangat-sangat ingin mengajarkan kepada kita tentang ketuhanan kita, tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentang kemahakuasaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, musim yang lewat 2024 kita telah lewati. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini banyak orang berkata kepada saya, beberapa kali bertanya, kasih setia Tuhan itu seperti apa? Nilainya seperti apa? Besarnya seperti apa? Kenyataannya dalam kehidupan kita, terkadang kita sering masih terjebak di dalam permasalahan-permasalahan. Hal apapun itu ada di sekitar kita, kita terjebak di dalam masalah itu. Sehingga orang berkata, di mana kasih setianya Tuhan? Di mana penyertaannya Tuhan? Di mana anugerahnya Tuhan? Yang katanya pendeta hamba Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat di tempat ini, GKI Pondok Daud, mari kita mau belajar tema firman Tuhan bulan ini. Saya mau mengambil di dalam teks Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya. Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia Tuhan. Dengan kasih setia. Teks yang mirip dengan nats yang diangkat gereja pada bulan ini di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayatnya yang pertama. Tapi kalau kita mau melihat sebentar, kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-107 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Perikopnya dikatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus. Berbeda dengan ini, kita mau belajar dari Daud. Kita belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berikan tema firman Tuhan, nikmat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu nyata dan besar dalam kehidupan kita. Buktinya ada di dalam Mazmur 32 dan Mazmur pasal yang ke-107 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melihat ini tentang teks bukan berbicara tentang nilai. Daud sedang mengajarkan kepada kita atau pemazmur dalam 107 sedang mengajarkan bukan sebuah nilai, bukan sebuah angka, bukan sebuah data yang menurut mungkin statistik, bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di sini Daud sudah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang diberikan Tuhan itu lebih besar daripada itu, lebih dahsyat daripada itu, lebih luar biasa daripada itu. Mazmur mau mengajarkan kepada kita, Daud mengajarkan kepada kita, kasih setia Tuhan bukan tentang sebuah nilai kekayaan, bukan sebuah nilai harta yang ada di sekitar kita, atau nilai pendidikan yang kita terima atau yang kita tempuh saat ini. Bukan tentang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi nilai yang ingin diajarkan Daud kepada kita, kebahagiaan orang-orang yang diampuni dosanya. Nilai yang tidak diberikan oleh sekeliling kita, nilai yang tidak bisa diberikan oleh orang pintar sekalipun. Nilai yang tidak bisa diberikan oleh orang terkaya sekalipun adalah pengampunan dosa. Mazmur sudah mengajarkan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar sini 3 poin saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama kita akan belajar cara orang menikmati kasih setia Tuhan. Saya sudah awali tadi. Banyak orang mengeluh. Katanya kasih setia Tuhan itu besar. Katanya kasih setia Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu ada di sekitar kita. Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang mencari Tuhan. Mujizat disertai, mujizat ada, mujizat terjadi. Tapi kok berada di masalah? Kita akan belajar cara orang menikmati kasih setia Tuhan melalui Daud yang tidak dari patokan tentang nilai atau tentang angka. Yang pertama, selalu berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana, saya baca, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melandanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara poin yang pertama, semua ajaran apapun itu selalu dikatakan berdoa. Ajaran apapun selalu diajarkan berdoa. Apa istimewanya dari Daud ini yang dikatakan berdoa? Lalu bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, mau makan kalau 3 kali makan ya 3 kali berdoa, sudah 5 kali. Mau berangkat kerja berdoa 6 kali. Mau apa lagi? Mau mungkin pergi jalan-jalan, liburan, berdoa dulu sebelum berangkat 7 kali. Mau berdoa apa lagi? Sudah sering doanya dilakukan. Tapi Daud mengajarkan kepada kita pada poin yang pertama, selalu berdoa, bukan berdoa yang biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti yang diajarkan oleh ajaran di luar sana. Berdoa, datang ke dukun pun disuruh berdoa kepada apa yang mereka percayai. Datang ke pohon besar pun disuruh berdoa kepada pohon besar tersebut, kepada apa yang dipercaya di situ. Di sini Daud mengajarkan selalu berdoa, yaitu menikmati kebaikan Tuhan. Yang mana Daud inginkan ketika kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita menaikkan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Itulah cara orang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hadiratnya, ketika kita berada di dalam hadiratnya Tuhan,
percaya kepada saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau tidak akan pernah berhenti untuk merasakan ucapan syukur, untuk mengatakan terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau. Ketika Engkau berada di dalam hadirat-Nya, berbeda ketika Engkau berdoa untuk makan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berkatilah makanan ini Tuhan. Dan seterusnya, amin, selesai. Itu hanya ucapan syukur yang kita naikkan. Itu hanya ucapan terima kasih yang kita naikkan. Tapi kita tidak merasakan pertemuan dengan Tuhan. Yang diinginkan Daud pada poin pertama ini, selalu berdoa dengan bertemu dengan Tuhan. Berbeda dengan ajaran lain. Maka dari itu, di sini saya katakan pentingnya untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa dalam pengertian memiliki keintiman dengan Dia, mencari keintiman dengan Dia, mencari pertemuan dengan Dia. Orang susah mendapatkan merasa kasih setia Tuhan ketika dia tidak bisa menikmati keintiman dengan Tuhan. Dia hanya jalani aja lah gitu. Yang penting mengalir. Yang penting ada. Yo masalah ini dapat masalah ya pinjam sana. Ya dapat masalah ini selesaikan ya. Tidak terselesaikan ya besok ada hari besok lagi. Bukan seperti itu yang Daud inginkan. Kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bisa kita nikmati ketika kita selalu berdoa. Dan di sana kita akan mendapatkan jawabannya. Kita akan mendapatkan perlindungannya. Dikatakan di sana bagian B, selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Artinya di dalam kesesakan besar apapun, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, berbicara dengan Tuhan, menikmati kasih setianya Tuhan, hal apapun itu bisa diatasi oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa. Karena Dia Allah yang dahsyat. Poin yang kedua Bapak Ibu, cara orang menikmati kasih setia Tuhan. Yang kedua, mencari perlindungan kepadanya. Seberapa banyak yang kita memfokuskan perlindungan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang masih memperfokuskan perlindungannya kepada apa yang ada di sekitarnya. Backingannya di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Nilai yang ada di sekitarnya. Fokusnya kepada apa yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7 di sini mau dikatakan, Mazmur katakan, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Terjemahan lain dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau adalah tempat persembunyianku dari setiap topan kehidupan. Engkau bahkan mencegah aku dari jatuh ke dalam kesulitan. Engkau mengelilingi aku dengan nyanyian-nyanyian kemenangan. Sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Bagian A dikatakan persembunyian dari segala topan yang ada. Maka dari itu penting untuk kita mencari perlindungan. Perlindungan yang sejati. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai cadanganmu. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai reserve untuk ketika permasalahanmu tidak terselesaikan. Baru cari Tuhan. Baru datang ke gereja. Baru datang berdoa. Baru datang puasa. Jangan jadikan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadikan Tuhan sebagai titik pertama ketika engkau berada dalam masalah. Ketika engkau dalam kesulitan, carilah Tuhan terlebih dahulu selama Ia bisa ditemui. Carilah Tuhan. Perlindungan hanya ada dalam Dia. Perlindungan Tuhan selalu ada kepada siapapun. Ketika kita dalam kesesakan apapun, masalah apapun, Tuhan akan selalu melindungi kita. Orang yang menikmati kasih setia Tuhan selalu menikmati persembunyian di dalam Tuhan. Selalu mendapatkan persembunyian dan perlindungan dari Tuhan. Kalau kita mau katakan, oh aku sudah menikmati kasih setianya Tuhan, tapi kita jarang datang untuk bertemu dengan Tuhan, itu jadi satu pertanyaan Bapak Ibu. Karena apa? Orang yang menikmati kasih setia Tuhan pasti selalu merindukan tempatnya. Pasti selalu merindukan tempat yang istimewa, yaitu di bawah kaki Tuhan, yaitu di tempatnya Tuhan. Itulah yang diinginkan orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mencadangkan Tuhan atau membuat Tuhan sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting, tidak terlalu was untuk sebagai perlindungan, kita sedang tidak memprioritaskan
Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak sedang menaruh Tuhan di tempatnya. Kita tidak sedang membawa Tuhan di tempat yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang ketiga, cara orang menikmati kasih setianya Tuhan, senantiasa meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara orang menikmati kasih setia Tuhan adalah dengan selalu senantiasa meminta petunjuk kepada Tuhan. Meminta petunjuk kepada Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena itu adalah sebagai penunjuk arah kita di mana kita berjalan, di mana kita melangkah, penunjuk arah kita. Sehingga kita selalu mendapatkan jalan yang berada dalam kebenaran-kebenaran Allah. Meminta petunjuk kepada orang yang lain, orang di sekitar kita itu baik. Tapi meminta petunjuk kepada Allah dengan bersandar kepada Dia, itulah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Meminta petunjuk kepada orang sekitar kita, orang pintar, orang yang sekolah tinggi, itu baik. Bukan saya katakan buruk. Orang tua itu baik, tanya petunjuk orang tua baik. Tapi ketika kita bertanya kepada Tuhan, itu adalah hal yang lebih penting dibandingkan segala-galanya. Karena kita sedang meminta sesuatu arahan daripada yang maha kuasa, yang tahu segala-galanya. Sehingga dia akan mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik. Ilmu pengetahuan adalah hal yang ada di sekitar kita. Tetapi ilmu pengetahuan itu tidak bisa menunjang untuk kita terlepas dari masalah. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa membawa kita di dalam penghapusan dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada penghapusan dosa atau penyelesaian masalah. Bapak Ibu ingat satu kisah di dalam Perjanjian Baru tentang angin ribut. Ketika Petrus menaruh Tuhan tidak di tempatnya, tidak memprioritaskan arahan Tuhan, dia memakai ilmu pengetahuannya. Apa yang terjadi di sana? Kisah angin ribut adalah kisah anak sekolah minggu yang sering diceritakan di anak sekolah minggu. Gelombang datang. Ketika mereka mencoba menyelesaikan masalah itu, buang air yang masuk ke dalam perahu, buang semua, buang. Tapi ternyata mereka sampai pada titik di mana mereka lelah dan tidak sanggup lagi untuk buang air yang masuk ke dalam perahu mereka. Baru mereka cari, di mana Tuhan? Oh, ternyata ada di belakang. Ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Harusnya Tuhan ada di tempat yang seharusnya, tempat yang utama, bukan di belakang. Bukan dicadangkan Tuhan itu. Sehingga mereka pada waktu itu mencari Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Engkau tidak pedulikah kita mau mati, kita mau tenggelam? Akhirnya Tuhan bangun. Tuhan cuma katakan, reda, tenanglah. Akhirnya danau pun tenang. Tidak ada gelombang sama sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kisah perjanjian baru di dalam Injil ini, mau mengajarkan kepada kita bahwa petunjuk Tuhan itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Ilmu pengetahuan boleh. Sekolah sampai profesor sampai insinyur itu penting. Baik. Sebagai bekal kita. Tetapi prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga apa? Arah kita itu baik. Jalan kita itu baik. Jalan kita itu benar. Fokus kita benar. Karena apa? Kita tahu menempatkan siapa yang harus mengarahkan kita. Siapa yang memberi petunjuk kepada kita. Bukan ilmu pengetahuan kita, bukan otak kita. Bukan kekayaan kita yang memberikan petunjuk, tetapi Dia yang berkuasa, yang memberikan petunjuk kepada kita, sehingga apapun yang kita hadapi, itu bisa terselesaikan. Ayat 8 saya baca sekali lagi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ketempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Terjemahan yang dikatakan lain juga dikatakan lebih menarik juga. Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau di sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Aku akan menasihati engkau dan memperhatikan
kemajuanmu. Menarik kan terjemahan lain katakan sekali lagi, saya baca sekali lagi. Aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau. Ingat, membimbing engkau dari yang tidak tahu. Kalau kita sedang kerja, sedang di training, kita dibimbing dari yang tidak tahu sama sekali. Dibimbing sampai kita bisa. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu, aku akan menasihati engkau dan memperhatikan kemajuanmu. Ingat, step by step diajarkan sampai pada titik kemajuan kita. Itulah yang ingin diberikan Tuhan. Kasih setia Tuhan seperti itu. Kalau kita tahu cara menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, kita bukan akan berbicara tentang angka sukses. Kasih setia Tuhan itu tentang kesuksesan, nilai angka, kekayaan ada sekitar kita. Tidak. Tapi di sini mau dikatakan nilai kesuksesan itu dilihat dari tentang, Mazmur katakan, tentang kebahagiaan seorang yang diampuni dosanya. Karena ilmu pengetahuan, harta dan kekayaan tidak bisa memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Tidak bisa membebaskan kita dari hukuman maut. Tidak bisa memberikan kepada kita keselamatan. Hanya Dia yang dapat memberikan kita keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati.